anjuran pada saat menyolatkan jenazah itu untuk taktsir, untuk diperbanyak. Jadi memperbanyak orang yang menyolatkan jenazah. Wa ja'ala sufufahum salasah, dan menjadikan sofnya tiga sof, fa'akthar atau lebih. Jadi anjuran orang yang sholat itu diperbanyak dan menjadikan sofnya 3 sof atau lebih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin, tidaklah seorang mayit. Mayit itu seorang apa sebuah? Ya? Semayit. Ya. Tidaklah seorang mayit gitu yang ia disolatkan padanya ummatum minal muslimin, segolongan kaum muslimin, yablughuna mi'ah, sampai 100 orang. Jadi ada 100 orang yang menyolatkan. Kulluhum, semua mereka memintakan yashfa'una lahu illa syufi'u fihi, mereka semua memintakan syafaat melainkan dia akan diberikan syafaat. Jadi kalau disolatkan oleh berapa tadi? 100 orang, semuanya memintakan perlindungan, pertolongan, syafaat, maka dia akan diberikan syafaat. Maka ini kalau kita takziah, meskipun hukumnya fardu kifayah menyolatkan ini, selagi ada kesempatan maka hendaknya kita menyolatkan. Dan ini salah satu kebiasaan yang baik ketika kita membiasakan para pentakziah untuk menyolatkan jenazah. Saya tidak tahu kalau di sini para pentakziah dibiasakan sholat apa hanya sekedar datang, jabat tangan lalu duduk. Apa? Juglepat. Oh, langsung pulang ya. Berarti tidak nyolatkan. Nah ya. Jadi hanya nderek bela sungkawa langsung pulang. Ya itu sudah takziah sebenarnya. Ya tidak salah juga karena memang hukumnya fardu kifayah. Tetapi memang tadi ini ada keutamaan kalau dimintakan ampun oleh 100 orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Yang bagus itu di Koripan, di Mabanglipuro. Itu kalau ada orang yang meninggal, khususnya warga kaum muslimin, masjid yang meninggal itu dari awal sampai akhir itu sholat jenazah, sehingga kadang-kadang sampai yang nyolatkan jenazah itu kalau dilihat dari yang ngimami dihitung imam yang ke-5, kemudian sholat yang ke-25, yang ke-30, kadang sampai 40, kadang sampai 50 kali. Kalau sekali sholat satu imam itu aja misalnya minimal 3 orang, sudah lebih dari 100. Padahal satu kali sholat kadang ya jumlahnya tidak hanya 3 orang. Itu yang saya saksikan di sana seperti itu. Baik. Hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin, tidaklah seorang muslim, seorang laki-laki muslim, yamutu mati, fayaqumu ala janazati, lalu ada orang yang mendoakan jenazahnya, arba'una rajula, 40 orang. Kalau tadi 100, ini 40 orang. La yusyrikuna billah, yang tidak syirik. Jadi 100 orang ini yang tidak
syirik. Dan ini tidak perlu ditanya ya, jangan sampai nanti ditanya syirik enggak? Enggak usah. Intinya di sini Nabi memberi kabar kepada kita kalau ada orang yang menyolatkan jenazah, jumlahnya mencapai 40 orang dan mereka semua tauhidnya benar, artinya tidak syirik, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Jadi permintaan syafaatnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, yang memohonkan ampun. Jadi 40 itu termasuk sudah angka yang banyak, karena tidak setiap tempat punya kesadaran untuk menyolatkan jenazah. Barangkali di tempat lain 40 ini angka yang kecil, tetapi bisa jadi di tempat yang lain 40 ini sudah angka yang besar, karena yang menyolatkan hanya beberapa orang saja. Saya tidak tahu kalau daerah sini yang menyolatkan sampai 40 apa tidak. Apa delok-delok? Ya, beda-beda. Baik, tidak sama. Kalau dalam bahasa Jawa ada pepatah, desa mawa coro negoro mawa toto. Kenapa? Ya karena kebiasaannya begitu. Maka ini perlu dibiasakan bagi orang-orang yang takziah, diingatkan tentang keutamaan menyolatkan jenazah, dapat pahala 1 qirot sampai mengantarkan dapat 2 qirot. Demikian pula jenazahnya kalau kemudian dimintakan ampun 100 orang, insya Allah Allah kabulkan. Atau oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonannya. Demikian pula terkait teknis menyolatkan jenazah. Dari Marthad ibn Abdullah, di sini disebutkan bahwasanya dulu karena Malik ibn Hubairah, semoga Allah meridhoinya, idza shalla 'alal janazah, apabila menyolatkan jenazah, fataqallan nas, lalu orang-orang jumlahnya sedikit, maka jazza'ahum 'alaiha salasata ajza', maka dijadikan 3 bagian. Jadi kalau menyolatkan orangnya sedikit, maka dijadikan 3 shaf meskipun orangnya sedikit. Contohnya misalnya hadir 7 orang, 1 jadi imam, makmumnya 2, 2, 2, jadi 3 shaf meskipun cuma 7 orang. Jadi ya ini karena ada keutamaan, kata Nabi, man shalla alaihi salah satu sufuf, barang siapa yang disolatkan oleh 3 shaf, faqad aujaba, maka Allah akan menjawab doanya. Jadi di sini ada keutamaan menjadikan 3 shaf. Dilihat berapa orang nih? 9 sudah. Berarti berapa kalau 9? Nah, imamnya 1, 3 belakang 2. Jadi 3 shaf. Pripun, Pak? Dewe ya tidak bisa. Kalau 4 orang ya 1 aja. Mau jadikan 3 kok ya Allah. Ya kok sepur. Ya, 4 orang, imamnya 1, makmum gitu. Ya, baik. Terima kasih. Kalau sholat jenazah itu tidak ada penjelasan mengenai kalau 2 orang itu sejajar atau depan belakang. Insya Allah untuk sholat jenazah itu makmumnya cukup di belakang.
tidak di depan, karena memang tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut.